Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Syifa Nur Fauzia dan NPM 2150600603 dari kelas 3B Prodi PGSD. Di sini saya akan memaparkan jawaban saya mengenai soal yang telah diberikan oleh Ibu Nurul Fajriyah selaku dosen mata kuliah pengelolaan kelas dalam soal-soal ujian akhir semester pengelolaan kelas. Nah, baik, untuk mengefisienkan waktu di sini saya akan membacakan terlebih dahulu soalnya, lalu saya akan menjawab pertanyaannya. Yang pertama ada kelas yang telah saudara observasi atau yang telah kita amati mengenai berbagai masalah yang muncul pada siswa baik secara individu maupun kelompok itu, jelaskan jenis masalah yang mana yang ada di kelas tersebut serta pendapat saudara dalam mengatasi masalah tersebut. Kemudian bagaimana prosedur preventif yang baik yang dilakukan seorang guru agar tidak muncul kembali. Jadi di sini saya akan menjelaskan gitu ya mengenai dan mengatasinya juga seperti apa gitu. Jadi di sini yang pastinya dalam setiap SD memiliki berbagai banyak masalah, berbagai macam masalah. Nah, pada kelas 3C di SD BPI ini ada masalah individunya dan ada masalah kelompoknya juga. Untuk masalah individunya ini pada anak kelas 3C ini dia sulit untuk mengikuti pembelajaran atau mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran, di mana dia sulit atau tidak cepat seperti teman-teman lainnya dalam menangkap pembelajaran yang diberikan oleh seorang gurunya. Yang pastinya sekolah BPI ini saya tanya kepada wali kelasnya bahwa memang setiap anak yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran diberikan guru pendamping untuk mendampingi dia dalam pembelajaran agar pembelajaran terlaksana. Dan menurut saya prosedur preventif agar tidak muncul kembali dalam permasalahan individu ini yakni dengan cara siswa tersebut disatukan dengan teman yang memang lebih paham akan pembelajaran. Jadi si siswa yang memang mengalami kesulitan dalam pembelajaran ini kita bisa satukan dengan orang-orang yang berkompeten gitu, di mana si siswa yang memang kesulitan dalam pembelajaran ini bisa ikut serta dalam belajar agar lebih baik lagi dengan siswa yang memang lebih memahami pembelajaran, lebih pintar, lebih aktif, agar nanti siswa yang mengalami kesulitan ini bisa ikut serta atau bisa ikut lebih baik lagi. Nah, untuk mengatasi permasalahan tersebut kita juga bisa dengan memisahkan soal-soal seperti soal untuk anak yang memang lebih paham seperti apa, terus soal untuk anak yang memang kurang paham akan materi seperti apa, agar nantinya kita bisa mengetahui seperti apa, sejauh apa pemahaman yang memang sudah dimiliki oleh siswa yang mengalami kesulitan belajar ini. Karena sejatinya siswa yang memang mengalami kesulitan belajar ini tidak bisa dipaksakan secara paksa atau tidak bisa memasukkan materi secara sekaligus, tidak seperti anak-anak yang memang biasanya. Karena dalam anak yang memang mengalami kesulitan belajar ini harus step by step atau secara bertahap kita mengajarkan anak tersebut. Lalu untuk permasalahan kelompoknya ini, dalam permasalahan kelompok yang ada di kelas 3C SD BPI ini, yakni permasalahan kelompoknya naik turunnya mood pada siswa SD. Nah, naik turunnya mood ini sudah tidak asing lagi bagi seorang guru dalam pembelajaran, karena memang sejatinya dalam pembelajaran ini selalu ada rasa jenuhnya, selalu ada rasa bosan, bahagianya, terus ada rasa yang memang dimana siswa itu happy, dimana siswa itu sedih, bad mood, dan lain sebagainya. Nah, cara atau prosedur preventif yang dilakukan seorang guru agar kita tuh tidak bisa atau kita tuh bisa menanggulangi permasalahan tersebut, yakni dengan cara kita tuh harus menyiapkan beberapa atau berbagai macam strategi, beberapa metode atau model pembelajaran yang memang tidak membosankan bagi siswanya, di mana nanti siswa tersebut itu akan merasakan bahagianya juga, tidak
tidak merasa jenuh gitu saat pembelajaran. Karena jika kita memiliki berbagai macam strategi yang baik, metode yang baik, pembelajaran atau mode pembelajaran yang baik, kita juga akan mengerti cara menanggulangi permasalahan-permasalahan setiap siswanya agar siswa tersebut tidak merasa bosan saat mengikuti pembelajaran. Nah, di sini untuk soal yang kedua yakni ada penataan kelas secara fisik yang telah dilakukan oleh guru kelas tentunya sangat menunjang pembelajaran. Nah, mohon jelaskan pengaturan tempat duduk serta kursi yang digunakan pada kelas yang diobservasi menggunakan pola duduk apa serta berikan saran terhadap pengaturan kelas tersebut sehingga lebih nyaman dan lebih baik. Jadi, baik ya, pada penataan setiap kelas yang pastinya berbeda-beda setiap SD-nya. Nah, dalam penataan kelas SD BPI kelas 3C ini, penataan kelasnya sama seperti SD lainnya. Meja dan kursinya itu secara berjajar. Bedanya pada SD lain mungkin satu bangkunya itu ada yang 2 orang gitu. Nah, kalau di SD BPI ini diperuntukkan untuk 1 orang dalam satu bangkunya. Dan memang pembelajaran seperti ini mungkin ada yang membosankan, ada yang tidak bagi siswanya. Cara menanggulanginya gitu agar pengaturan kelas tersebut lebih nyaman. Menurut saya, seorang guru harus bisa mengatur kelas secara baik seperti halnya dalam pola tempat duduk saja. Nah, itu agar tidak jenuh terhadap siswanya, kita bisa mengatur pola setiap minggunya dengan berbeda-beda. Yang tadinya berjajar dari kursi ke kursi gitu, dari setiap meja itu berjajar seperti halnya ya kita lihat pada SD-SD umumnya, kita bisa mengganti setiap minggunya dengan pola yang berbeda seperti dengan pola letter U, terus pola lainnya gitu yang memang membuat siswa tidak jenuh akan mengikuti pembelajaran. Nah, jadi dalam menunjang pembelajaran yang baik secara fisik maupun secara apapun itu, jadi kita harus menata kelas secara baik gitu. Kita harus menyiapkan penataan atau pengelolaan kelas yang memang tidak membuat anak jenuh atau tidak membuat anak bosan akan penataan tersebut. Jadi kita bisa mengubah penataan kelas dari setiap harinya atau bahkan setiap minggunya agar siswa tersebut tidak merasa jenuh atau tidak merasa bosan akan mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya. Nah, untuk soal nomor 3 yakni penanggulangan disiplin yang telah dilakukan di kelas tersebut apakah sudah dapat dikatakan berjalan cukup baik atau tidak? Bagaimana saudara yakin disiplin kelas sudah baik atau belum? Berikan solusi agar disiplin kelas menjadi lebih baik. Nah, pada kelas 3C SD BPI ini menurut saya disiplin yang dilakukan oleh kelas tersebut sudah cukup baik dan sudah sangat baik malah, karena pada saat observasi kemarin kelas berjalan dengan baik, kelas berjalan dengan tidak membosankan dan seru gitu ya bagi anak-anaknya maupun bagi kita dan bagi gurunya. Bahkan disiplin kelas 3C ini jika ada anak atau mungkin keadaan kelasnya sedang ricuh, ada salah satu anak atau mungkin bisa disebut ketua kelasnya yang memberikan arahan agar tidak berisik gitu ya saat pembelajaran. Lalu ada guru yang memang memberitahu juga, menegur agar kelas tidak berjalan dengan ricuh gitu, tidak berjalan dengan membosankan, tidak berjalan dengan rusuh. Jadi ada seorang guru dan bahkan seorang murid yang memberitahu siswa lainnya agar kelas menjadi disiplin lagi gitu. Jadi menurut saya pembelajaran yang dilakukan di kelas 3C ini sudah berjalan dengan disiplin. Jadi ada waktunya mereka itu asik, ada waktunya mereka mengobrol, ada waktunya mereka mengikuti pembelajaran dengan baik. Di saat memberikan pembelajaran pun oleh gurunya, mereka mengikuti dengan secara baik gitu. Tidak, jadi di saat belajar ya belajar, di saat main ya main. Ada waktunya di mana yang memang mengesankan itu di saat kita melihat bahwa memang di saat pembelajaran sudah selesai di SDBPI ini ada sesi setengah jam itu bermain dengan gurunya. Jadi ini sangat mengesankan gitu bagi saya, di mana
waktu setengah jam itu memang dimanfaatkan untuk bermain bersama gurunya, bermain seperti permainan monopoli, Uno, terus dan lain sebagainya gitu ya. Pokoknya pada waktu itu tuh memang sesinya bermain. Jadi menurut saya pada disiplin kelas 3C ini menurut saya sudah berjalan dengan baik karena memang sudah sesuai dengan porsinya, di mana waktunya belajar ya belajar, waktunya bermain ya bermain. Terus bagaimana saudara yakin kelas sudah baik? Yakin karena memang saya melihat sendiri bahwa memang pengelolaan kelas disiplin itu di kelas 3C ini sudah berjalan dengan baik, dan solusi agar kelas disiplin itu yang pertama dari gurunya itu harus mengerti keadaan kelas, bahwa memang keadaan kelasnya itu yang pastinya tadi seperti soal yang sebelumnya, setiap kelas itu pasti memiliki naik turunnya mood, di mana guru tersebut harus menyiapkan beberapa strategi atau metode yang dilakukan agar pembelajaran itu tidak membosankan, tidak merasa jenuh terhadap siswanya gitu ya, kepada siswanya. Terus solusi dari siswanya harus ada beberapa siswa yang memang peka gitu terhadap teman yang lainnya, di mana siswa tersebut peka terhadap jika memang ini sudah ricuh, bagaimana nih gitu cara mereka atau cara keadaan kelas tuh agar menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya, atau siswa tersebut harus sadar yakni di mana ada waktunya bermain, ada waktunya belajar. Jadi memang harus saling keterkaitan gitu antara guru, siswa, memang harus ada saling keterhubungan gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan atau jawaban yang mungkin bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.